Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, sebelumnya kami telah tersambung dengan Menpan RB Cahyokumolo. Selamat siang Pak Cahyo, masih bergabung? Selamat siang Mbak Sumi, salam sehat. Terima kasih. Pak Cahyo, untuk waktunya mungkin Anda juga sudah menyimak ya beberapa waktu yang lalu kita baru saja melihat bagaimana konferensi pers dari pemerintah secara tegas melarang segala kegiatan yang berkaitan dengan Front Pembela Islam. Kalau dari sisi Anda sendiri, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa seluruh ASN di Indonesia ini tidak terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan mungkin Front Pembela Islam ataupun mungkin ormas lainnya yang melakukan kegiatan yang melanggar hukum? Yang pertama, untuk menjadi ASN itu dia dilantik, diambil sumpahnya. Harus setia pada pemerintah yang sah, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Yang kedua, ASN dilarang terlibat baik langsung atau tidak langsung pada organisasi yang menurut keputusan hukum dilarang. Misalnya anggota PKI, ikut paham komunis, paham Leninisme, itu dilarang secara prinsip, nggak boleh. Nah, kemudian ASN juga tidak boleh menjadi anggota aktif atau terlibat dalam kegiatan ormas yang sudah diputuskan oleh pemerintah sebagai organisasi yang dilarang. Misal HTI, nggak boleh ASN menggunakan atribut HTI, menggunakan atribut FPI, terlibat dalam kegiatan-kegiatan HTI maupun FPI. Itu pasti akan kena sanksi. Baik sanksi disiplin maupun sanksi-sanksi yang lain. Nah, saya kira kita negara hukum. Negara hukum, apa yang menjadi keputusan pemerintah, ya harus diikuti oleh ASN khususnya dan seluruh warga negara. Apalagi tadi sudah disepakati bahwa organisasi itu sudah dibekukan dalam tanda petik. Tidak boleh membuat kegiatan, dan ASN juga kami tegaskan, kami juga akan segera membuat surat edaran melarang ASN untuk terlibat secara aktif ataupun menggunakan atribut aktif bagi organisasi-organisasi yang dilarang oleh pemerintah, organisasi yang tidak terdaftar di pemerintah. Kalau yang dilarang jelas ada sanksi pidananya seperti anggota PKI, itu nggak boleh. Anggota komunis, yang paham komunis, itu nggak boleh secara prinsip. Nah, organisasi seperti HTI, FPI juga sama. Itu diperuntukkan bagi ASN yang tidak boleh menggunakan atribut atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung atau mengikuti kegiatan, apalagi sudah dilarang melakukan kegiatan yang sah. Demikian saya kira. Ya, Pak Cahyo, sikap Anda tegas gitu ya, mengatakan bahwa memang Menpan RB juga mendukung apa yang menjadi keputusan bersama yang baru dibacakan tadi. Tapi kalau misalnya di lapangan ditemukan masih ada ASN yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan hukum, seperti apa mekanisme sanksi yang diterapkan? Yang pertama, kami akan secepatnya merujuk yang sudah diputuskan oleh keputusan pemerintah lewat kementerian terkait yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam. Kami akan membuat surat edaran kepada kementerian, lembaga, instansi, sampai kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, yang itu mengikat sampai pemerintahan di kelurahan dan desa. Nah, kami akan menyampaikan ada sanksi disiplin, ada aturan-aturan yang ASN tidak boleh. Nah, termasuk yang disampaikan bahwa ini negara hukum. Pemerintah itu satu, ASN harus tegak lurus kepada apapun yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Sama, pemerintah memutuskan harus disiplin protokol kesehatan, ASN juga sama. Kalau melanggar disiplin itu, ya pasti akan kena sanksi. Termasuk kalau sampai tadi yang Mbak Sumi sampaikan, ASN diam-diam nekat, pasti akan kena sanksi. Bisa sanksi pemberhentian atau non-job dari jabatan, atau sanksi-sanksi yang lain. Nanti akan kita atur dalam surat edaran. Karena ASN itu terikat dengan apapun keputusan negara, keputusan pemerintah. Dia harus tegak lurus pada apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Itu saya kira.
Baik, Pak Cahyo, jadi sanksi terberatnya bisa dinonjobkan seperti itu ya. Untuk pengawasannya seperti apa, Pak Cahyo? Mungkin juga ada sistem yang dibentuk untuk mendeteksi lebih awal, mungkin ada potensi-potensi ke arah sana? Ya, kami serahkan kepada PPK masing-masing, kepada kepala daerah, kepada inspektorat, kepada sekda di provinsi, kabupaten, kota, kepada sekjen, kepada sesmen, kepada sestama, sama di media tergantung redaksinya nanti yang akan memonitor misalnya begitu. Ada, kan nggak mungkin Pan RB atau BKN mengawasi seluruh 4,2 juta ASN, kan nggak mungkin, tapi melalui tahapan tadi ada perwakilan kita yang ini mengikat satu sama lain. Itu saya kira. Baik, Pak Cahyo ditahan dulu, kita jeda dulu pemirsa, tetap di Breaking News Metro TV.